Aduh, belajar mulu, perut lapar. Gimana ya, gabut banget. Buat apa ya? Aku tahu. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alfi Makfir Effendi dari kelas 6B dengan NIM 207180051. Nah, kali ini guys, aku lagi belajar. Banyak banget tugas kuliah yang harus aku kerjain karena juga bentar lagi ujian. Jadi, berhubung aku aneh hobi makan dan aku stres mikirin besok bentar lagi ujian, jadi aku itu bakal buat dan ngajak kalian semua untuk buat cemilan sehat. Pada penasaran kan, cemilan sehat apa yang bakal ngilangin kegabutan kamu saat belajar? Nah, aku akan ngajakin kalian buat cemilan ini dengan bioteknologi tradisional atau yang sering disebut dengan bioteknologi konvensional. Nah, pada penasaran cemilan sehat apa yang bakal aku buat dengan metode bioteknologi konvensional? Yuk ikutin aku. Nah guys, sekarang sebelum kita membuat cemilan sehat dengan metode bioteknologi konvensional, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu metode bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini sering juga disebut dengan orang awam yaitu bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional ini sudah digunakan sejak dulu kala, yang mana bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme lain dalam proses pembuatan dengan cara fermentasi. Nah, pasti kalian makin penasaran kan sama cemilan sehat apa yang bakal aku buat ngatasi kegabutan kalian saat belajar. Nah, sekarang aku bakal ngajakin kalian buat cemilan dari buah-buahan, yaitu pedas manisan mangga. Kalian makin penasaran? Yuk, langsung aja kita siapin bahan dan alat. Bahan utama yang kita gunakan dalam pembuatan cemilan sehat yang pertama yaitu mangga 3 butir, dan mangganya itu masih mengkel atau setengah matang. Yang kedua, kita butuhkan secukupnya garam. Yang ketiga, kita membutuhkan gula. Yang kita butuhkan di sini 8 sendok gula saja. Dan yang keempat yaitu cabai merah dan cabai rawit. Lalu alat yang kalian butuhkan adalah pisau, panci, sendok, toples, dan nantinya sedikit air. Oke, setelah kita menyiapkan semua bahan dan alat, selanjutnya kita akan mencuci bersih mangga-mangga ini, lalu mengupasnya. Selanjutnya kita akan mengupas buah mangga yang telah kita bersihkan. Ya guys, buah mangganya yang udah aku potongin nggak cukup kecil sih ukurannya, pokoknya buat sekali hap langsung mantap. Nah guys, setelah semua buah udah dipotong-potong, selanjutnya kita akan blender semua cabai yang tadi udah kita siapin ya, cabai merahnya sama cabai rawitnya kita masuk. Nah, setelah semua cabainya kita masukin ke dalam blender, kita akan blender cabai ini, tapi nggak usah halus-halus, cukup blender kasar aja, itu udah nggak apa-apa. Nah guys, setelah kita memblender cabai tadi dengan blenderan yang hasil kasar saja, selanjutnya kita akan membuat kuah untuk rendaman mangga tadi. Yang pertama kita masukkan semua cabai yang sudah kita giling kasar tadi. Selanjutnya kita tambahkan sedikit garam. Selanjutnya kita tambahkan 8 sendok gula.
selanjutnya kita akan memasukkan air secukupnya ke dalam panci. Selanjutnya kita akan memanaskan. Kita hidupkan kompornya. Kita aduk sampai merata. Tidak perlu sampai mendidih, yang penting sekiranya gula, garam, dan cabai tadi sudah terlarut, maka kompornya udah boleh kita matikan. Nah guys, setelah semuanya telah kita siapkan, sekarang sudah mendekati finishing. Yang pertama, memang kita harus menyiapkan toples yang memiliki tutup, agar nantinya setelah bahan-bahan tersebut dimasukkan, kita bisanya dengan rapat. Oke, pertama kita masukkan yang air cabai tadi, kuah cabai manis tadi, kita masukkan ke dalam toples semuanya. Selanjutnya kita masukkan buah mangga tadi yang sudah kita potong. Dan ingat, kuah tadi, air rebusan tadi jangan dimasukkan ketika masih terlalu panas, jadi memang harus kita dinginkan terlebih dahulu. Kita masukin buah-buahnya semua ke dalam air rebusan cabai dan gula garam tadi, dan kita aduk sebentar. Ini kita aduk-aduk sebentar mangga yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita tutup toplesnya dengan rapat. Jadi deh. Nah, setelah ini kita bisa simpan di dalam kulkas. Itu bisa perendaman selama 2 atau 3 jam. Tapi untuk hasil kita rendam, kita tunggu masukkan ke dalam kulkas itu kisaran 1 hari, biar rasanya itu meresap lagi, jadi makin mantap. Guys, ketemu lagi sama aku, dan sekarang udah terhitung dari penyimpanan tadi sampai sekarang itu udah sekitar ada 7 jam. Terus sekarang bakal cicipin tanpa kita cek lagi, karena aku udah yakin banget hasilnya pasti udah meresap sampai ke dalam. Ini manisan kita tadi, dan bakal dingin banget. Kita plating dalam piring. Pastinya rasanya mantap banget. Wow. Oke, sekarang kita plating, kita taruh di wadah piring ya guys. Secantik mungkin kita susun buat kita nyemil nanti. Nah, ini dia manisan pedas manis mangga yang aku buat. Sekarang aku mau cicipi ke ibu aku. Silakan dicicip. Ini ibu aku guys. Apa rasanya ibu? Apa rasanya ibu? Nah, selesai akhirnya sudah proses cara kerja pembuatan manisan pedas manis mangga. Nah guys, jadi gampang banget kan proses pembuatan pedas manisan buah mangga. Nah, jadi selain buah mangga, buah-buahan yang lain juga bisa kok, seperti buah kedondong atau salak, itu juga bisa dibuat menjadi manisan, atau pedas manisan itu juga bisa. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngasih tips buat kalian. Kalau misalnya kalian ada di rumah buah masih mengkel atau setengah matang itu, ataupun yang bahkan sudah matang hampir membusuk, tapi jangan yang busuk ya, itu bisa kalian olah menjadi awetan seperti buat manisan, atau dibuat sirup, atau dibuat selai, itu bisa juga. Nah, itu sama saja dengan kita memfermentasi buah agar jangka penyimpanan buah itu lama. Nah, jadi jenis manisan yang aku olah tadi itu sebenarnya ada 2, yaitu manisan
kering dan manisan basah. Tapi di sini aku milih manisan basah, dan penyimpanannya itu bisa bertahan hingga 1 bulan ke depan. Jadi buahnya awet. Tapi nggak tahu deh kalau udah mateng mah rasanya enak. Seminggu aja, sebelum seminggu malah udah habis. Nah, terus banyak nih yang nanya, kok bisa sih awet selama 1 bulan? Perasaan tadi nggak pakai formalin waktu buat gitu kan? Apa gara-gara dimasuk ke dalam kulkas? Nah, iya, dimasukkan ke dalam kulkas itu termasuk untuk pengawetan buah tersebut. Nah, tapi karena tadi saat proses pembuatan manisan kita menggunakan gula. Nah, yang mana gula ini termasuk bahan pengawet alami yang memberikan rasa manis untuk pengawetan buah tersebut. Nah, tapi karena tadi saat proses pembuatan manisan kita menggunakan gula. Nah, yang mana gula ini termasuk bahan pengawet alami yang memberikan rasa manis dan dapat memberikan awetan secara alami pada buah tersebut. Nah guys, jadi cemilan sehat tadi itu mengandung vitamin yang bermanfaat bagi aku dan bagi kita semua nantinya. Nah, jadi kandungan vitamin yang ada di dalam manisan tersebut, vitamin B, vitamin D, vitamin B12, kalsium, magnesium, zat besi. Nah, ada di dalam kandungan manisan tadi yang kita buat tadi. Nah, dan manfaat dari makanan yang buat tadi, cemilan kita yang buat tadi, yaitu dapat mengurangi kadar kolesterol, tekanan darah tinggi, terhindar dari kanker, kekebalan tubuh, menyehatkan mata, dan tinggi akan zat besi. Nah guys, jadi banyak banget kan manfaat kandungan yang ada dalam manisan tadi. Berarti itu termasuk cemilan sehat, cocok banget kan buat kita semua. Nah, baiklah, sekian pemaparan nih atau tips-tips buat kalian tentang pembuatan manisan pedas manisan mangga. Semoga bermanfaat buat kita semua, bisa dipraktekin di rumah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.